Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikhwani fiddin wa akhawati fillah, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah ta'ala sanukmil ma qad bada'na min syarhi as'ilati ikhtibaril qabul li qismi syariah fi ma'hadil ulum fi Jakarta fi sanati 2015 miladi. Taib ikhwah sekalian, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita. Ini adalah fat yang keempat, bagian yang keempat dari 4 bagian pembahasan tes masuk syariah LIPIA Jakarta. Taib, bahwasanya pertanyaan soal ujian untuk tes masuk di Fakultas Syariah pada tahun 1435 Hijriah di Ma'hadil Ulum Jakarta terdiri dari 22 soal dan 1 esai. Ya, esainya tidak kita ambil di sini karena insya di situ. Ya, jadi 22 soal pilihan ganda. Bentuknya ada pembahasan tentang lugah semuanya, berkaitan dengan lugah. Taib. Pembahasan pertama nomor 1 sampai nomor 4 itu nahwu. Kita bahas tentang fa'il, dhamir, jenis alif lam, al-mafa'il al-khamsah. Kemudian yang di fat yang kedua kita bahas al-munada, jenis-jenis alif lam. Juga kita bahas tentang inna wa akhawatuha, al-i'rab wal bina, al-mushtaqat dan al-lahajat al-arabiyah. Ini sudah kita bahas. Ini semua adalah pembahasan nahwu. Kemudian uslub, apa itu ikhtisas, istighatsah, nutbah, tarhim, sudah kita bahas juga. Kemudian al-mansubat, i'rab mansubat. Kemudian pembahasan saraf, ya, mizan as-sarfi, al-mizan as-sarfi. Kemudian pembahasan nahwu, sighah mubalaghah. Kemudian setelah itu sekarang insyaallah taala kita ambil bagian yang terakhir, yaitu pertanyaan nomor 15 sampai nomor 22. Ini adalah bagian yang terakhir insyaallah taala. Di sini nanti kita akan membahas tentang al-ma'ajim al-arabiyah, asy-syi'ru al-jahili, aqsamul balaghah, al-khabar wal insya. Kita juga akan membahas at-tashbih, al-majaz al-mursal dan al-isti'arah. Baik, langsung saja kita mulai. Baik, pertanyaan yang ke-16. Minal ma'ajim allati ala nizamil qafiyah. Di antara kamus-kamus berikut, mana yang menggunakan nizam al-qafiyah. Jadi nizam al-qafiyah itu maksudnya, jadi penyusunan kamus itu punya nizam, punya aturan-aturan, ya, punya aturan-aturan. Ada yang disusun berdasarkan huruf hijaiyah, ya, alif ba ta sa. Ada yang disusun berdasarkan huruf abjadiyah, alif ba jim dal. Ya, kemudian ada yang disusun berdasarkan huruf at-tartib as-sauti, berdasarkan tempat keluarnya, mulai dari wasat, dari a'la al-halq, kemudian wasat al-halq, dan seterusnya, ya, sampai asyafatan. Nah, jadi kamus-kamus itu disusun beda-beda aturannya. Ya, jadi ada aturan al-qafiyah namanya, yaitu berdasarkan huruf terakhir, aturan al-qafiyah. Mana dari kamus berikut yang menggunakan nizam al-qafiyah? Apakah Mu'jam as-Sihah, Lisan al-Arab, atau Al-Qamus al-Muhit, atau bahkan semuanya, ketiga-tiganya? Jawabannya adalah jami'u ma dzukir. Semua yang disebutkan di sini adalah kamus yang disusun ala nizamil qafiyah. Baik, sekarang akan kita bahas apa maksudnya nizam al-qafiyah. Tartibul ma'ajim, urutan sejarah penulisan kamus atau penyusunan kamus bahasa Arab, ya, urutannya dari yang pertama kali, al-marhalatul ula, ya, fase yang pertama dari penyusunan kamus, at-tartib as-sauti. At-tartib as-sauti, ya, disusun berdasarkan suara, berdasarkan bunyi, ya. Ai hasba makharijil huruf, berdasarkan makharijil hurufnya. Min hurufi aqsal halq, thumma lisan, thumma syafah. Ya. Jadi berdasarkan makharijil hurufnya. Dimulai dari huruf-huruf aqsal halq, huruf-huruf yang berasal dari aqsal halq, tenggorokan paling bawah, ya, pangkal tenggorokan. Kemudian, ya, kemudian pertengahannya, kemudian terus naik sampai asyafah, sampai ke bibir. Ya, huruf apa saja diurutkan dari bawah tenggorokan sampai bibir.
Ya, nizam seperti ini namanya nizam at-taqlibat. Ini namanya nizam at-taqlibat. Jadi huruf pertama dalam kamus yang seperti ini adalah al-ain. Huruf ain, karena ain itu berasal dari aksal halq. Kemudian terakhir hamzah nanti. Ya, terakhir adalah hamzah. Taib. Contohnya kamus yang menggunakan nizam at-taqlibat ini adalah Kitabul Ain yang ditulis oleh Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi. Ini adalah kamus yang pertama, Kitabul Ain. Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi yang menyusunnya, nizam at-taqlibat. Makanya kamus ini dinamakan Kitabul Ain, Al-Ain, karena diawali dengan huruf Ain yang pertama. Baik. Kemudian al-marhalatus tsaniyah, at-tartib al-hijai, berdasarkan urutan hijaiyah, huruf-huruf hijaiyah. Minal hamzah ilal ya, berarti dari hamzah, ya, bata, sa, dan seterusnya sampai ya. Contohnya kitab al-jamharah, makanya marhalah yang kedua ini namanya marhalah al-jamhariyah. Ya. Kitab al-jamharah ini karangannya Ibnu Duraid. Ya, Qamus al-jamharah namanya. Ya, Qamus al-jamharah ditulis oleh Ibnu Duraid. Taib. Kemudian al-marhalah as-salisah, ini yang ketiga, tahapan yang ketiga, fase yang ketiga, yaitu nizam al-qafiyah. Nizam al-qafiyah hasba harfal akhir, dimulai dari huruf terakhir. Masalan kataba fi babil ya, fi babil ba, summa al-kaf. Jadi kalau kita nyari kata kataba, nggak dicari dari ka, tapi dari ba. Jadi ba, ta, kaf gitu. Jadi kenapa kok disusun dari belakang seperti ini? Ini memudahkan bagi para penyair. Ya, para penyair kan biasanya membuat syair itu ujung-ujungnya itu harus ada iramanya saja, ya. Jadi qafiyahnya harus sama, akhirannya harus sama. Ya. Jadi untuk mencari yang seperti itu, akhiran-akhiran yang sama itu, mereka butuh kepada kamus yang seperti ini yang disusun berdasarkan huruf terakhirnya. Ya. Jadi ini biasanya digunakan oleh para penyair kamus yang seperti ini. Baik, contohnya adalah Lisanul Arab, ya, karangannya Ibnu Manzur, kemudian Al-Qamus Al-Muhib, karangannya Al-Fairuz Abadi, ya. Kemudian Tajul Arus, karangannya Zubaidi, dan Tajul Lughah wa Sihahul Arabiyah, karangannya Al-Jauhari, atau dikenal dengan Mu'jam As-Sihah. Nah, jadi yang pertama Lisanul Arab, kemudian Al-Qamus Al-Muhib, kemudian Tajul Arus, kemudian Tajul Lughah wa Sihahul Arabiyah. 4 kamus ini adalah kamus yang disusun ala nizam al-qafiyah. Baik, jadi kamus-kamus yang beredar sekarang itu mayoritas adalah at-tartib al-hijai. Mayoritasnya adalah at-tartib al-hijai, yaitu yang pertama kali menyusunnya adalah Ibnu Duraid di dalam kitab Al-Jamharah. Berarti jawaban dari pertanyaan tadi adalah jami'u ma dzukir, ya. Ketiga-tiganya itu disusun ala nizam al-qafiyah. Ada Lisanul Arab, ada Qamus al-Muhid, sama as-Sihah. Itu sedikit pembahasan tentang kamus. Sebenarnya perinciannya panjang, marhalah-marhalah yang lain, tapi yang sesuai dengan pertanyaan kita ambil hanya poin-poin yang penting saja. Soal selanjutnya, soal yang ke-17, min ashabil mu'allaqat, ya, di antara para penulis syair al-mu'allaqat. Apa itu al-mu'allaqat? Al-mu'allaqat adalah syair-syair dari zaman jahiliyah, zaman sebelum Islam, yang saking indahnya dia digantung di Ka'bah, ya, digantung di Ka'bah, makanya dinamakan mu'allaq, yang tergantung, ya, syair-syairnya. Dan para ashabul mu'allaqat, ya, yang terkenal dengan syairnya zaman jahiliyah itu ada 10 orang, ya, ada mengatakan 7, ada mengatakan 10. Mana dari 4 nama berikut yang termasuk penyair ashabul mu'allaqat? Ada Zuhair bin Abi Sulma, ada Jarir, ada Al-Farazdaq, ada Muhammad Syauqi. Yang benar adalah Zuhair ibn Abi Sulma. Adapun Jarir dan Farazdaq itu dinasti Umayyah, Muhammad Syauqi itu asal hadis. Baik, kita lihat satu persatu apa yang dimaksud dengan al-mu'allaqat. Al-mu'allaqat as-sab' atau al-mu'allaqat al-ashr, atau nama lainnya adalah as-sab'ut tiwal atau al-madhhabat atau al-masyhurat. Ini dari nama-nama al-mu'allaqat as-sab', ya. Ini nama-nama lainnya. Ya. Apa pengertiannya? Pengertiannya adalah qasaidu jahiliyah. Qasaid jahiliyah, qasidah-qasidah di zaman jahiliyah. Balagu adaduha al-ashr. Ya, yang jumlahnya sampai 10.
ya. Ada mengatakan 7, ya, ada mengatakan 10. Barazat fiha khasa'is asy-syi'r al-jahili biwuduh. Ya, kenapa? Apakah di zaman jahiliyah syair itu hanya ada 7 penyair ini saja? Apakah hanya penulis syair ada 10 ini saja, atau 7 ini saja? Saya katakan kekhususannya syair-syair yang 10 ini atau yang 7 ini adalah di situ tampak dengan jelas ciri-ciri dari syair zaman jahiliyah. Ya, tampak dengan jelas di situ gaya bahasa atau sastranya orang Arab jahiliyah. Baik. Kemudian siapa saja ashabul mu'allaqat al-ashr? Siapa saja para penulis al-mu'allaqat, ya. Jadi al-mu'allaqat itu qasidah, ya, yang digantung di Ka'bah. Ada yang mengatakan qasidah yang ditulis dengan emas, ya, saking bagus kandungannya, saking tinggi nilai sastranya. Siapa 10 orang tersebut? Yang pertama adalah Imru'ul Qais, ya, Imru'ul Qais, ya. Ya, di syairnya Kifana Baki, ya, dan seterusnya, qasidah masyhurah Imru'ul Qais. Kemudian ada Tarafah ibn al-Abd, ya. Kemudian ada Zuhair ibn Abi Sulma, ya, Sa'imtu takalifal hayati wa man ya'ish. Yang pernah belajar silsilah ta'lim lughah pasti familiar dengan nama ini. Kemudian ada Lubaid, ya, atau Labid ibn Rabi'ah. Kemudian ada Antarah ibn Shaddad. Kemudian ada Amr ibn Kulthum. Ya, kemudian ada Al-Harith ibn Hillizah. Al-Harith ibn Hillizah. Ini ashab al-mu'allaqat as-sab'. Ya, kalau dikatakan al-mu'allaqat as-sab', ini 7 orang ini. Ya, kalau dikatakan al-mu'allaqat al-ashr, 10 orang, berarti tambahkan 3 orang lagi. Yang pertama adalah Al-Asha al-Akbar. Kemudian An-Nabigu al-Dhubyani. Kemudian Ubaid ibn al-Abras. Ya, 3 ini tambahan. Nah, jadi totalnya jadi 10. Ya, kalau dikatakan al-mu'allaqat as-sab' berarti 7 yang pertama dari Imru'ul Qais sampai Al-Harith bin Hillizah. Baik, insyaallah nanti akan kita buatkan pembahasan di video yang terakhir, di video yang lain, membahas tentang syair-syair dari 10 orang ini insyaallah ta'ala jika Allah mengizinkan. Baik. Jadi jawabannya tadi adalah Zuhair bin Abi Sulma, ya. Sedangkan tadi di pilihannya ada Jarir. Siapa itu Jarir? Jarir, ada juga Farsdaq, ada Muhammad Syauqi. Siapa Jarir? Jarir adalah nama aslinya Jarir bin Atiyah al-Kalbi al-Yarbu'i at-Tamimi. Ya. Dia adalah penyair di zaman dinasti Umayyah. Ya, pada tahun 33 Hijriah, wafat tahun 110 Hijriah. Min asyhari syu'ara'il Arab fi fannil hija' wa kana bari'an fil madah aidan. Jarir ini terkenal dengan al-hija'nya. Jadi salah satu gharat adalah syair itu adalah al-hija'. Al-hija' itu menghina atau merendahkan orang. Ya, dibuat syair untuk mengolok-olok atau merendahkan orang. Ya. Jadi Jarir ini paling terkenal dalam masalah mengolok-olok seperti ini. Bahkan dikatakan kalau orang sudah dihija sama Jarir ini, dia akan lebih memilih untuk bunuh diri, saking malunya kalau dihina oleh Jarir, karena kata-katanya sangatlah menyindir sekali. Baik. Kemudian ada Farsdaq. Man huwa Farsdaq? Farsdaq nama aslinya adalah Hammam ibn Ghalib ibn Sa'sa'ah ad-Darimi at-Tamimi. Jadi sama dia sukunya Tamimi juga, sama seperti Jarir. Hanya saja ya, dia lebih muda dibandingkan Jarir. Ya. Dia lahirnya pada tahun 38 Hijriah. Kalau Jarir 33 Hijriah. Dia penyair Umawi juga, dinasti Umayyah. Ya, sering dibandingkan dengan Jarir. Ya, min ahlil Basrah. Dia berasal dari Basrah. Ishtahara bi syairil madah wal fahar wa syairil hija'. Kalau Farsdaq ini lebih terkenalnya, ya, dia bisa fun-fun yang lain, cuma lebih terkenal dengan madah, ya, madah untuk memuji-muji. Kemudian Muhammad Syauqi ini adalah penyair, ya, penyair di zaman sekarang, zaman modern, ya. Nama aslinya adalah Ali Ahmad Syauqi Bek, ya, atau Bak, ya. Ini gelar orang Mesir, ya. Beliau lahir pada tanggal 16 Oktober 1868, ya. Wafat pada tahun 14 Oktober 1932. Berarti 1932, berarti dekat zaman modern berarti beliau ini, Muhammad Syauqi. Ya, bandingkan dengan Farsdaq, ya, tahun 38 Hijriah. Ya, dekat dengan zaman kita 1932. Beliau adalah seorang penulis, seorang penyair, ya, penulis dan sekaligus penyair yang berkebangsaan Mesir. Baik.
yu'addu min a'dhami syu'ara'il arabiyyah fil usuril haditsah. Beliau itu dinobatkan sebagai penyair Arab yang paling terkenal, ya, paling besar namanya, ya, penyair Arab yang paling besar namanya di zaman modern. Di zaman modern. Yulaqab bi Amiris Syu'ara. Beliau diberi gelar, ya, Amir Syu'ara, amirnya para penyair. Itu Muhammad Syauqi. Taib. Ya, berarti Jarir, Farasdaq sama Muhammad Syauqi ini jauh zamannya dibandingkan dengan Zuhair bin Abi Sulma. Zuhair bin Abi Sulma jahiliyah, zaman jahiliyah, sebelum datangnya Islam. Baik, pertanyaan yang ke-18. Min abwabi ilmil bayan. Jadi salah satu dari, ya, bagian ilmu balaghah ada namanya ilmu bayan. Apa saja yang dibahas dalam ilmu bayan itu? Jawabannya adalah al-kinayah. Pertanyaan seperti ini sangat sering sekali berulang-ulang, ya. Di tes masuk idat, tes masuk syariah, dulu tes masuk takmili ketika masih ada kisah takmili, sering diulang pertanyaan-pertanyaan model begini. Baik. Sekarang kita bahas. Jadi al-balaghah, ilmu balaghah itu, ya, ada 3 macam. Ilmu ma'ani, kemudian ilmu badi', kemudian ilmu al-bayan. Ma'ani, al-badi' dan al-bayan. Ilmu ma'ani, ya, mempelajari kaifiyati mutabaqatil kalam li muqtadal hal. Bagaimana agar perkataan kita itu sesuai dengan kondisi orang yang diajak bicara. Itu namanya ilmu ma'ani. Jadi perhatiannya adalah kepada makna. Fokusnya kepada inti dari perkataan. Kalau al-badi' itu ilmu yang fokusnya di tahsinul kalam, dalam menghias. Ya, itu kalau ilmu badi'. Kalau ilmu bayan, kaifiyatu iradil ma'nal wahid biturukin muta'addidah. Kalau ilmu bayan, bagaimana kita menjelaskan satu makna dengan cara yang beraneka ragam. Ya, dengan cara yang beraneka ragam, itu ilmu bayan. Jadi ibaratnya kalau kita menyusun rumah, ya, kita menyusun rumah, bangun rumah begitu, pondasinya, ya, itu namanya al-ma'ani, ya. Kemudian hal-hal yang setelah pondasi, yaitu dinding, atap, ya, pintu, itu ilmu bayannya. Kemudian setelah ada atap, ada jendela, ada pintu, ya, ada ventilasi sebagainya, barulah kita hias rumah tersebut. Kita kasih ornamen-ornamen, kita cat, ya, kita kasih hiasan-hiasan. Itu ilmu badi ibaratnya. Ya, jadilah bangunan yang sempurna. Jadi kalam itu agar dikatakan baligh, akan dikatakan bernilai balaghah, harus memenuhi 3 ilmu ini: ilmu ma'ani, ilmu badi, dan ilmu al-bayan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja yang dibahas dalam ilmu ma'ani, apa saja yang dibahas dalam ilmu badi, dan apa saja yang dibahas dalam ilmu al-bayan? Ilmu ma'ani yang dibahas pertama adalah al-insya. Al-insya, ya. Al-insya itu ketika suatu kalam tidak bernilai benar atau bernilai salah, ya, tidak bisa dikatakan dia benar atau salah. Kemudian al-khabar, lawan dari al-insya. Kemudian yang ketiga al-ijaz, ya. Kemudian yang keempat al-itnab. Ya, tidak kita bahas apa maksudnya satu persatu. Nah, ini tentu akan menghabiskan banyak waktu. Ya, nanti insyaallah ta'ala kita akan bahas ini di pembahasan yang lainnya, atau antum bisa merujuk ke video yang setelah kita buat video yang lain, pembahasan dari silsilah ta'limil lughah, membahas kitab al-balaghah. Ya, silakan di search di playlist. Taib. Kemudian yang terakhir ada al-musawah. Ini pembahasan dari ilmu ma'ani. Kemudian kalau ilmu badi' yang dibahas adalah al-jinas, kemudian as-saja', kemudian at-tibaq. Ini yang dibahas dalam ilmu al-badi' tambah dengan at-tauriyah. Ya, kalau ilmu bayan yang dibahas ada al-haqiqah, al-majaz. Beda dengan al-ijaz, ya. Al-ijaz sama al-majaz beda. Kemudian at-tashbih, ya, kemudian al-kinayah, ya. Itu adalah pembahasan dalam ilmu al-balaghah. Ya, jadi ada ma'ani, badi' dan bayan. Ma'ani ini ada 5, ya, badi' ada 4, kemudian bayan juga ada 4. Tentunya ada lebih dari ini, ya. Ini adalah yang pembahasan yang paling masyhur, bab-bab yang paling masyhur dalam ilmu bayan, ilmu badi, dan ilmu ma'ani. Baik, tadi pertanyaannya adalah min abwabi, ya, ilmil bayan. Di antara pembahasan dalam ilmu bayan, pilihannya adalah al-kinayah. Berarti jawabannya al-kinayah. Baik. Kalau as-saja' itu ilmu badi', kalau al-ijaz dan al-musawah itu ilmu
ma'ani. Baik, nomor 19, sigatul insya fi qoulihi ta'ala. Ini masih membahas tentang balaghah. Sigatul insya, ya, bentuk sigo al-insya, ya, konteks kalimat insya dalam ayat ini, ya, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadithi asafa, surat Al-Kahfi ayat 6. Jadi di surat Al-Kahfi ayat 6 ini, qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadithi asafa. Bihadal hadithi asafa. Fokus di kata fala'allaka. Ini merupakan salah satu bentuk insya. Tapi insya dalam pembahasan balaghah itu ada banyak jenisnya. Ya. Ini semua adalah insya, tapi insya yang mana di dalam ayat ini? Apakah amr, nahi, tamannin, atau tarajjin? Ya. Jawabannya adalah taraji atau tarajjin. Baik, sekarang kita lihat pembahasannya. Kita mulai dari pembahasan ayat ini. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Fa, al-fa huna, ya. Fala'allaka, ya. Al-fa istinafiyah, la'allaka harfu tarajjin wa nasbin. Wal kaf dhamirun fi mahalli nasbin ismu la'alla. Baik, dari i'rabnya saja sudah jelas bahwasanya jawaban, ya, jawaban dari pertanyaan tadi adalah sigo insya'nya adalah taraji, karena la'alla itu adalah harfu taraji. Taraji itu yang pengharapan untuk sesuatu dalam waktu dekat yang ada kemungkinan untuk terwujud atau terrealisasi. Ada makna la'alla. Ya. Kemudian bakhi'un, i'rabnya khabar la'alla marfu'un bid-dhammah. Kemudian nafsaka maf'ulun bihi ismil fa'il, bakhi'un mansubun wal kaf mudhafun ilaih. Isim fa'ilnya di situ ya'mal amala fi'lihi. Makanya dia memansubkan maf'ulun bihnya yaitu nafsaka. Baik. Wal kaf mudhafun ilaih. Dan kaf di situ i'rabnya sebagai mudhafun ilaih. Ala atharihim, ala harfu jarrin, atharihim isim majrur wa mudhaf muta'alliqani bi bakhi wa hum dhamir mudhafun ilaih. Baik. Kemudian in harfu syartin jazim. Kemudian lam yu'minu, ya. Lam harfu nafin, yu'minu mudhari'un majzumun fi'lu syart wa alamatul jazm hasfun nun, ya. Wa al-wawu fa'il. Wawul jam'ah fa'il. Ya. Kemudian bihadza al-ba harfu jarrin, al-ha harfu tanbih, kemudian dha ismu isyarah mabniun fi mahalli jarrin muta'alliqun bi yu'minu. Kemudian al-hadithi i'rabnya badal min ismil isyarah atau atfu bayan majrur. Dia bisa di'rab sebagai badal atau bisa di'rab sebagai atfu bayan. Baik. Kemudian asafa i'rabnya maf'ulun li ajli mansubun. Baik, ini dia i'rabnya dari ayat tadi. Baik, kemudian kita masuk ke pembahasan uslubul kalam. Jadi uslubul kalam dalam bahasa Arab itu, ya, ada dua, al-khabar atau al-insya. Jadi kalam, ya, ada dua kemungkinan. Kalau dia bukan khabar, maka dia adalah insya. Ya, jadi kalam imma khabar atau imma, ya, al-insya. Baik. Ma mana al-khabar awalan? Al-khabar yahtamilu sidqa awil kadhiba bidatihi. Jadi khabar itu bisa kita hukumi dia benar atau salah dari lafaznya sendiri. Misalkan kita katakan, ya, kemarin hujan lebat. Kalimat ini bisa kita sanggah atau bisa kita konfirmasi kebenarannya. Bisa antum katakan kalimat ini bernilai benar atau bernilai salah. Ya, kalau dalam bahasa pemrogramannya bisa bernilai 1 atau bisa bernilai 0. Ya, 1 atau 0 analognya. Tapi kalau al-insya la yahtamilu sidqa awil kadhib, dia tidak bernilai benar atau tidak bernilai salah.
tidak bisa dikatakan benar, tidak bisa dikatakan salah. Yaitu insya. Misalkan Anda mengatakan idhab, pergilah. Kalimat ini benar atau salah? Tidak bisa dihukumi seperti itu maknanya. Karena memang kalimat insya ini tujuannya bukan untuk khabar, bukan untuk memberikan pernyataan, ya, bukan untuk memberikan suatu berita. Ya, kalau memberikan suatu berita bisa kita hukumi berita itu benar atau berita itu salah. Tapi kalau insya tidak bisa. Type. Khabar ya, itu dibagi menjadi ya 3. Khabar al-ibtidai, khabar at-talabi, dan khabar al-inkari. Tentunya ini adalah pembahasan dalam ilmu al-balaghah. Pembahasan khabar dari tinjauan ilmu-ilmu yang lain tentu berbeda lagi. Ya, khabar dalam ya, mustalah hadis tentu berbeda. Type. Jadi khabar dalam ilmu al-balaghah ya dibagi menjadi 3 ini, ibtidai, talabi, dan inkari. Mal farq bainaha? Al-ibtidai ya khalian min adawati taukid. Ini khabar yang ibtidai itu enggak ada adawati taukidnya. Masalah naqul ya al-yauma mumtirun, al-yauma mumtirun, hari ini turun hujan. Ini khabar ibtidai karena tidak ada adawatut taukid. Adawatut taukid insyaallah antum paham semua adawatut taukid. Ada inna, kemudian ada ya, nun musyaddadah, nun tsaqilah, dan seterusnya. Itu adawatut taukid. Kemudian kalau at-talabi ya, at-talabi itu dia tu'akkad bi adati taukidin wahidah. Dia ditakkid ya, ditekankan, diperjelas dengan satu adat taukid. Misalkan kita katakan innal yauma mumtirun. Innal yauma mumtirun. Maka ini dinamakan khabar talabi. Kenapa? Karena dia ditu'akkad ya, dia ditakkid, ada huruf takkid di situ ya, harfu takkidin wa nasbin, yaitu inna ya. Innal yauma mumtirun matalan. Baik. Kemudian al-inkari bagaimana? Kalau ibtidai tidak ada adawatut taukid, talabi ada satu adawatut taukid, kalau inkari ada lebih dari satu ya. Kita ambil contoh 2 ya, jarang ada lebih dari 2 ya. Adawatut taukidnya ada 2 ya. Tu'akkad bi adati taukidin aksar min wahidah, lebih dari 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Misalkan kita katakan innal yauma lamumtirun, ada 2 taukid di situ, atau ya, antum tambahkan qad misalkan di situ ya. Ada adawatut taukid yang lain, ada lam di situ, ada inna, ditakkid lebih dari sekali, maka dia dinamakan khabar inkari ya. Sekarang pertanyaannya, kapan kita pakai khabar ibtidai, talabi, sama inkari? Khabar ibtidai kita gunakan ketika memberikan informasi dan lawan bicara kita bukan orang yang tidak percaya. Bukan orang yang tidak percaya dengan informasi yang kita sampaikan. Nah, jadi khalian az-zihan ya, khalian az-zihan. Jadi ya, pikirannya kosong dari yang namanya pengingkaran. Jadi kita sampaikan, diterima, selesai. Tapi kalau orang yang kita ajak bicara ini, mukhatab ini, kelihatannya dia akan meragukan informasi yang kita sampaikan, maka kita takkid dengan satu takkid. Ya. Bagaimana kalau lawan bicara kita malah mengingkari informasi yang kita sampaikan? Antum bertemu sama orang, ingin menyampaikan informasi, dan antum yakin pasti dia akan mengingkari ini berita yang akan saya sampaikan. Maka di situ antum memberikan dia khabar ingkari juga, takkid dengan lebih dari satu adat taukid. Nah, ini dia khabar. Dan kan ditanyakan tadi dalam ayat Surat Al-Kahfi ayat 6 tadi adalah sigo insya-nya. Nah, sekarang kita masuk ke insya. Insya itu ada at-talabi dan ada ghairut talabi. Ada insya talabi, ada insya ghairut talabi. Kalau insya talabi sesuai dengan namanya, ada sesuatu yang diminta di situ ya, yang meminta fiil. Kalau ghairut talabi tidak ada yang diminta ya. Yang at-talabi pengertiannya adalah ma yastad'i syai'an matluban ghairu hasil waqt talab. Jadi insya talabi yastad'i syai'an matluban, dia mengharapkan hadirnya sesuatu yang matluban, sesuatu yang diminta, yang diinginkan, akan tetapi dia ghairu hasilin waqt talab. Ghairu hasilin waqt talab, ketika ngomong itu belum terjadi belum terjadi perbuatan atau sesuatu tersebut, makanya dinamakan khabar insya talab
talabi. Kalau insya ghairu talabi, la yastad'i matluban. Dia tidak menginginkan apapun di situ, tidak mengharapkan apapun. Baik. Apa saja insya talabi? Amr contohnya. Coba ketika Anda mengatakan izhab, berarti kan kita mengharapkan orang itu tersebut untuk melakukan perbuatan dhahabat tadi, perbuatan adzhab, perbuatan pergi itu. Berarti ada talab di situ, ada sesuatu yang matlub di situ. Ya. Nahi ya, lawannya misalkan. Nah, la tashrab. Ya, berarti kita meminta untuk dia meninggalkan perbuatan syurb tadi. Berarti ada sesuatu yang matlub di situ. Istifham, pertanyaan, kaifa haluka, masmuka. Kita meminta khobar di situ, berarti ada syai'an matluban. At-tamanni, pengharapan, apalagi yang seperti ini. Ya, saya harap besok ya begini. Nah, berarti ada sesuatu yang matlub. Ya. Kemudian an-nida, uslub an-nida. An-nida uslub panggilan. Ya, kita memanggil orang, berarti yang kita harapkan dia untuk segera menghampiri kita, atau kita mengharapkan dia untuk intibah, untuk memperhatikan. Sedangkan ghairu talabi ya, ada ta'ajjub. Ya, ada ta'ajjub, ungkapan takjub. Apa yang diinginkan dari ungkapan takjub? Tidak ada, hanya untuk mengekspresikan saja. Ini namanya insya ghairu talabi. Dia tidak ada syai'an matluban di situ. Dia hanya murni ekspresi dari dalam hati. Ya, contoh yang lain ada at-taraji. At-taraji itu sama pengharapan, pengharapan, tapi dia nggak mengharapkan sesuatu itu untuk terjadi. Ya, dia nggak mengharapkan sesuatu itu terjadi, atau ba'id al-wuqu', jauh untuk bisa terjadi perbuatan tersebut. Itu at-taraji. Kemudian al-qasam, sumpah. Ya. Wallahi, misalkan, apa yang diinginkan dari al-qasam? Nggak ada, cuma hanya untuk mengekspresikan di situ, untuk mentakid. Ya, kemudian ada af'alul madah wa dzam. Ya, af'alul madah wa dzam, ni'mah dan bisa. Baik. Ini dia uslubul kalam, al-khabar wal insya. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi, ya, uslubul insya atau sigatul insya di dalam ayat fala'allaka bakhi'un itu adalah at-taraji tadi, la'alla, ya. At-taraji la'alla. Ya, lebih lengkapnya adalah dia insya ghairu talabi. Tapi tidak ditanyakan talabi atau ghairu talabinya. Yang jelas dia adalah insya. Baik. Pertanyaan yang ke-20, na'ut tashbih fi qoulihi ta'ala, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suratul Baqarah. Apa jenis tashbih di dalam ayat ini? Ini berarti masih di balaghah kita ya. Hunna libasul lakum. Hunna libasul lakum. Mereka istri-istri kalian itu adalah pakaian bagi kalian. Wa antum libasul lahun, dan kalian adalah istri bagi mereka. Tashbih apa namanya seperti ini? Tashbih dimni, tashbih maklub, tashbih baligh, atau tashbih tamsili. Ini namanya tashbih baligh. Ini namanya tashbih baligh. Ini pembahasan yang agak rumit sedikit. Kita akan mulai bahas di sini. Kita mulai dari penjelasan ayat ini. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna dhamirun munfasil fi mahalli raf'in mubtada. Meskipun di sini kita membahas balaghah, ya, tapi penting kita mengetahui i'rabnya, karena i'rab itu far'un an tasawuril makna. Ya, jadi untuk mendapat gambaran makna itu penting kita tahu i'rab dulu. Jadi hunna di sini adalah dhamir munfasil fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian libas khabar marfu, kemudian lakum muta'alliq jar majrur muta'alliqani bi mahdzufin na'at li libas. Ya, jadi lakum itu na'at untuk kata libas. Nah, dia muta'alliqnya kepada na'at yang mahdzuf. Hunna libasun ka'inun lakum. Ya. Baik. Karena al-wawu atifah, ya. Antum libasul lahun mithlu hunna libasul lakum, wa antum libasul lahunna, i'rabnya sama dengan hunna libasul lakum. Tapi ini dia i'rab singkat dari ayat ini. Baik. Sekarang kita membahas arkanut tashbih. Arkanut tashbih maksudnya penyusun tashbih. Apa saja penyusun tashbih? Kita ambil contoh, Muhammadun kal asadi fis syaja'ah. Di sini ada rukun tashbih. Yang pertama, Muhammadun. Muhammadun ini namanya musyabbah. Kemudian al-kaf ini namanya adatut tashbih. Kemudian al-asadi ini namanya musyabbah bihi. Kemudian fis syaja'ah ini namanya wajhu asyabah. Wajhu asyabah. Baik.
Jadi penting kita mengetahui arkan tasbih ini untuk bisa membedakan jenis-jenis tasbih tadi. Apa itu tasbih dimni, tamsili, baligh, dan seterusnya. Harus paham benar apa yang dimaksud dengan rukun-rukun tasbih ini. Jadi perhatikan yang mana musyabbah, mana musyabbah bihi, mana ada tasbih, mana wajhus syabahnya. Jadi 4 ini dia rukun tasbih. Baik. At-tashbih, ada at-tashbih al-mufrad, ada at-tashbih al-murakkab. At-tashbih al-mufrad, at-tashbih al-mufrad, ya, ada at-tam, ada al-muakkad, dan ada al-mujmal, serta ada al-baligh. Ya. Apa tashbih al-mufrad at-tam? Ya, yaitu dzukira jami' arkanihi. Disebutkan semua rukun-rukunnya di situ. Semua rukun-rukunnya yang 4 tadi ada semua. Kalau disebutkan keempat rukunnya, maka dinamakan tasbih tam. Tasbih yang sempurna. Paham deh? Ya, contohnya tadi Muhammadun kal asadi fi syaja'ah. Ada rukun pertama, kedua sampai keempatnya. Ada musyabbah, ada tasyabah, musyabbah bihi sama wajhus syabahnya. Sedangkan al-muakkad, at-tashbih al-muakkad, dia hudzifat minhu adatu tashbih. Adatu tashbihnya yang dihapus. Contohnya Muhammadun al-asadu fis syaja'ah. Ada koma di situ. Ya, ketika diucapkan Muhammadun al-asadu fis syaja'ah. Ya, ini dihapus adatu tashbihnya itu al-kaf. Ini namanya tashbih muakkad. Kemudian tashbih mujmal, yaitu yang dihapus wajhus syabahnya. Muhammadun kal asadi. Muhammadun kal asadi, dihapus wajhus syabahnya di situ. Nah, kalau dihapus wajhus syabahnya seperti ini, dia dinamakan tashbih mujmal. Kemudian tashbih baligh, hudzifat minhu adatut tashbih wa wajhus syabah. Yang dihapus 2 dia. Ya, yang dihapus ada 2, yaitu adatut tashbih sama wajhus syabahnya. Jadinya Muhammadun al-asadu. Muhammadun al-asadu. Maka inilah jawaban dari pertanyaan tadi di ayat itu, hunna libasul lakum, itu apa? Tasbih apa namanya? Tasbih baligh. Karena di situ ada tasbihnya nggak ada. Kemudian apa satu lagi tadi? Wajhus syabahnya juga tidak ada. Baik, mari katakan hunna libasun. Hunna libasun. Mereka adalah pakaian. Berarti di sini hunna ini musyabbah, libas, musyabbah bihi. Mana ada tasbihnya? Kafnya nggak ada. Seharusnya kan hunna kal libas. Ya. Hunna kal libas lakum fi. Ya, fi satar misalkan. Wajhus syabahnya ada. Ya. Tapi di situ tidak ada wajhus syabah, tidak ada adatus syabah. Ada tasbihnya. Berarti dia namanya tasbih baligh. Kemudian tasbih murakkab itu ada namanya tasbih tamtsili, tasbih dimni, dan tasbih maqlub. Nah, jadi di pilihan gandanya tadi ada tasbih tamtsili, dimni, sama al-maqlub. Apa maksudnya tasbih tamtsili? Tasbih tamtsili wasfu halatin aw hay'atin bi halatin aw hay'atin ukhra. Tamtsili itu ketika kita mensifati satu keadaan dengan keadaan yang lain, atau satu kondisi dengan kondisi yang lainnya. Ya. Kita ambil contoh misalkan ya, di ayat masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Surat Al-Baqarah ayat 261. Nah, di ayat ini ada dipermisalkan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, permisalannya seperti biji-bijian yang menumbuhkan 7 bulir. Ya, setiap bulir itu menumbuhkan 100 biji lagi. Ya, berkali lipat. Berarti di sini ditamsil, ya, diserupakan antara perbuatan menginfakkan harta atau keadaan orang yang menginfakkan harta diserupakan dengan keadaan biji-bijian yang berlipat ganda itu. Ini namanya tasbih tamsili. Ya, pada insyaallah ya. Baik. Kemudian tasbih dimni. Apa tasbih dimni? Yang tasbih yang paling sulit untuk dideteksi. Ada sesuai dengan namanya dimni, tersembunyi. Tasbih khafiyun, dia tersembunyi. La yusarrahu fihi bil musyabbah wal musyabbah bihi.
Tidak diperjelas secara terang-terangan mana musyabbah dan musyabbah bihinya. Ya, bal yufhamu wa yulmahu fihi tashbih min madmunil kalam. Kita pahamnya itu dari madmunil kalam, dari kandungan kalamnya. Nah, tidak bisa dideteksi secara plak begitu, tapi harus kita pahami konteks kalam yang sedang dibicarakan. Baik, kita ambil contoh misalkan, ya. Baik, man yuhin yashulul hawanu alaihi ma lujurhin bimayyitin ilamu. Ya. Man yuhin yashulul hawanu alaihi. Orang yang hina akan mudah dia menerima kehinaan yang lain. Karena ma lujurhin bimayyitin ilam. Karena bagi orang yang bagi suatu mayit itu tidak akan terpengaruh oleh rasa sakit, ya. Jadi mana dari syair ini, ya, syairnya Mutanabbi, al-insan alladzi 'asha bil hawan, manusia yang hidup dalam kehinaan, wa atadahu, dan dia terbiasa dalam kehinaan tersebut, sahula alaihi an qabila hawanan jadidan, maka akan mudah bagi dia untuk menerima kehinaan yang baru. Mana musyabbah di sini? Musyabbahnya nggak langsung kelihatan, tapi kita pahami dari kalimat ini musyabbahnya adalah laki-laki yang hina. Kemudian musyabbah bihinya adalah al-mayyit. Jadi laki-laki yang hina diserupakan dengan mayyit dalam kesamaan masalah apa? Kesamaannya adalah sama-sama tidak bisa merasakan kehinaan atau kesakitan. Kehinaan bagi laki-laki yang masih hidup, kesakitan bagi si mayyit. Jadi ada untuk memahami yang seperti ini, pahami dulu konteksnya. Ini namanya tashbih ad-dibni. Kemudian tashbih al-maqlub an yutimma qalbul musyabbah bil musyabbah bihi fayashbihu al-aqal bil aksar. Fayashabbahu al-aqallu bil aksar. Tashbih maqlub ini kebalik dia. Jadi kalau musyabbah sama musyabbah bihi itu, musyabbah bihinya harus lebih jelas. Atau mengatakan misalkan Muhammad seperti singa. Jadi yang lebih jelas sifat pemberaninya itu singa, bukan Muhammad. Kalau dibalik namanya tashbih maqlub jadinya. Ya. Jadi sifat syaja'ahnya itu harus lebih banyak pada singa, pada musyabbah bihinya. Kalau musyabbahnya yang lebih banyak sifatnya dibandingkan dengan musyabbah bihinya, maka dia dinamakan tashbih maqlub. Contohnya misalkan di syair katakan wa badas sabahu ka'anna gurratahul khalifah hina yumtadahu. Ya, tampaklah cahaya pagi hari itu, ya, seolah-olah cahayanya itu adalah al-khalifah, ya, khalifah ketika dia dipuji. Berarti di sini kebalik, ya. Cahaya matahari di pagi hari diserupakan dengan al-khalifah. Seharusnya kan al-khalifah yang diserupakan dengan matahari di pagi hari itu. Baik, ini namanya tashbih al-maqlub. Maqlub artinya kebalik. Ya, berarti jawaban dari pertanyaan tadi apa? Tashbih al-baligh. Baik. Kemudian soal nomor 21, alaqatul majaz fi qoulihi ta'ala wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Dan Allah turunkan bagi kalian dari langit itu rizki. Ya. Surat Ghafir ayat 13. Apa alaqatul majaz di sini? Di sini tentu ayat ini mengandung majaz, mengandung kiasan di sini. Jadi kiaskan langit itu menurunkan rezeki. Apakah langit itu menurunkan uang, menurunkan emas dan perak? Tidak. Ya, maka apa alaqah al-majaznya di sini? Jadi ketika kita ingin menyampaikan suatu majaz, kiasan, itu pasti ada alaqahnya. Ya, alaqahnya itu berbagai macam. Ada alaqah sababiyah, musabbabiyah, juz'iyah, dan al-kulliyah. Kan kita lihat satu persatu. Adapun di ayat ini, jawabannya adalah al-musabbabiyah. Kan kita lihat kenapa jawabannya yang ini. Baik. Kita mulai dari al-majaz al-mursal. Ya, al-majaz al-mursal. Ini pertanyaannya ada berkaitan dengan al-majaz al-mursal. Adapun jenis-jenis majaz yang lainnya, ya, silakan untuk merujuk ke kitab balaghah, ya. Kitab-kitab balaghah yang menyebutkan ini secara terperinci. Baik. Apa yang dimaksud dengan al-majazul mursal? Istikhdamul kalimah fi ghairi ma wudi'at lahu fil haqiqah. Kita menggunakan suatu kata, ya, kita tempatkan dia tidak sesuai dengan penempatan hakikinya, penempatan sebenarnya. Ya, li'alaqatin ghairi musyabihatin ma'a wujudi qarinatin tadullu ala dzalik. Ya. Jadi kita gunakan dia tidak di tempat aslinya, kita pindahkan ke tempat yang lain, ya.
Karena adanya alaqah yang tidak langsung. Alaqah, hubungan yang tidak langsung, dengan harus adanya qarinah. Harus ada qarinah di situ. Harus ada pertanda yang menunjukkan atas hal tersebut. Taib. Jadi alaqahnya harus ada dalam majaz mursal ini. Sekarang apa saja alaqah dalam majaz mursal? Yang pertama as-sababiyah, yang kedua al-musabbabiyah, yang ketiga al-juz'iyah, yang keempat al-kulliyah. Ini semua ada di pilihan gandanya. As-sababiyah itu contohnya di ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa dari kalian yang menyaksikan bulan, maka hendak dia berpuasa. Menyaksikan bulan, apakah bulan seluruhnya disaksikan? Bulan begitu disaksikan dari awal tahun, dari awal bulan sampai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 disaksikan, atau sampai tanggal 15? Kan tidak. Ya, jadi yang disaksikan di sini adalah sebagian bulan. Sebabnya, sebab itu berpuasa itu, ya, sebab berpuasa adalah ru'yatul hilal, yang mana ru'yatul hilal itu bagian dari awali syahr. Baik. Kemudian al-musabbabiyah, contohnya di surat Ghafir tadi, wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa wa ma yatadakkaru illa may yunib. Nah, turunkan bagi kalian dari langit itu rezeki. Apakah Allah turunkan uang langsung dari langit? Tidak, yang diturunkan adalah hujan. Hujan ini akan menumbuhkan tanaman-tanaman. Tanaman ini dijual menghasilkan uang. Jadi musabbabiyah berarti alaqahnya di sini. Alaqahnya musabbabiyah. Musabbabiyah artinya ya, yang menjadi objek sebabnya, akibat lah istilahnya ya. Akibat dari rizqan ini adalah akibat dari hujan. Kata hujan itu terhapus, dipahami dari konteksnya. Namanya majaz mursal. Jadi dia agak rumit untuk mendeteksi. Al-juz'iyah, ini lebih gampang dia. Di surat An-Nisa, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Barang siapa membunuh orang lain yang beriman, ya, ada orang membunuh orang yang beriman secara tidak sengaja, maka hendaklah dia membebaskan seorang budak yang mukmin. Membebaskan budak digunakan istilah tahrir raqabah, membebaskan leher. Dikiaskan dengan membebaskan leher. Membebaskan leher maksudnya apakah lehernya dong bebas, tangannya tidak, kakinya tidak? Membebaskan leher maksudnya membebaskan sebadan-badannya juga. Jadi disebutkan sebagian untuk menggambarkan keseluruhannya. Ya. Baik. Al-kulliyah, ya. Alaqah yang keempat al-kulliyah. Contohnya surat An-Nahl, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari gangguan syaitonir rajim. Dari gangguan asyaitonir rajim. Ya. Jadi apakah Al-Qur'an di sini harus semua? Ya. Apakah maksud dari ayat ini adalah ketika membaca Al-Qur'an seluruhnya? Ya, tentu tidak. Ya, yang dimaksud dengan Al-Qur'an di sini adalah sebagiannya, tapi disebutkan seluruhnya. Berarti alaqahnya alaqah al-kulliyah, dari kata kullu artinya seluruhnya. Baik, itu dia alaqat majazul mursal. Ya. Ya, cara mengingatnya membedakan antara as-sababiyah dan al-musabbabiyah. Idza dzukira sabab wa uridal musabbab. Kalau yang disebutkan sebabnya, ya, yang dimaksudkan adalah musabbabnya, akibatnya, maka itu namanya sababiyah. Lihat kepada yang disebutkan. Ya. Kalau yang disebutkan musabbabnya dan yang dimaksudkan adalah sebabnya, jadi di ayat itu musabbabnya nih, akibatnya yang disebutkan. Contohnya tadi rizqan tadi, turunnya Allah turunkan dari langit itu rizki, bukan langsung rizki, tapi yang disebutkan adalah musabbabnya. Berarti ini namanya alaqah musabbabiyah. Ini ihfaz hadhihi al-qaidah jayidan. Idza dzukira as-sabab wa urida al-musabbab fal alaqah huna sababiyah. Wa idza dzukira al-musabbab wa urida as-sabab fa alaqah huna musabbabiyah. Baik. Kemudian soal nomor 22, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim, ini adalah pertanyaan yang terakhir dari soal ikhtibaril qabul qism syariah. Kitabun anzalnahu ilaik litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ini masih pembahasan tentang al-balaghah. Al-Quran adalah satu kitab yang kami turunkan kepada engkau agar engkau dengannya mengeluarkan manusia dari
kegelapan menuju cahaya. Ini adalah contoh apa? Contoh isti'arah tamtsiliyah, isti'arah makniyah, atau isti'arah tasrihiyah? Jawabannya adalah isti'arah tasrihiyah. Kenapa kita pilih isti'arah tasrihiyah? Baik, kita lihat alasannya di sini. Kita mulai dari pembahasan apa itu al-isti'arah. Al-isti'aratu hiya tashbihun hudhifa ahadu tarafai. Ya. Isti'arah itu erat kaitannya dengan pembahasan tashbih. Kalau tashbih itu harus mengandung dua minimal, yaitu musyabbah sama musyabbah bihinya. Kalau isti'arah itu adalah tashbih yang dihapus salah satu dari dua tadi. Entah dihapus musyabbahnya atau musyabbah bihinya. Jadi kalau ada tashbih, dihapus salah satu rukunnya, maka dia jadinya isti'arah. Baik. Maka jenis dari isti'arah itu ada berapa? Yang pertama, isti'arah tasrihiyah. Dzukira al-musyabbah bihi wa hudhifa al-musyabbah. Dzukira al-musyabbah ya, bihi wa hudhifa al-musyabbah. Kalau yang disebut musyabbah bihinya dan yang dihapus adalah musyabbahnya. Maka yang seperti ini ya dinamakan al-isti'arah at-tasrihiyah. Baik. Contohnya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ini contoh dari pertanyaan tadi. Ya, ini contoh dari pertanyaan di soal nomor 22 tadi. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Ini namanya isti'arah tasrihiyah. Disebutkan musyabbah bihinya. Musyabbah bihinya yaitu az-zulumat. Ya. Kemudian musyabbahnya mana? Dihapus. Apa takdirnya? Jadi musyabbahnya adalah al-iman dan al-kufur. Al-iman itu ditasbih dengan an-nur. Kemudian al-kufur ditasbih dengan az-zulumat. Ya, ditasbih dengan az-zulumat. Berarti di sini ya isti'arah tasrihiyah namanya seperti ini. Musyabbah bihinya disebutkan ya, musyabbahnya dihapus ya. Musyabbah bihinya adalah an-nur wa dzulumat di ayat ini. Ya, an-nur wa dzulumat di sini. Ya, az-zulumati ilan nur. Ya, minaz zulumat di mana? Minal kufur. Ilan nur di mana? Ilal iman. Itu musyabbahnya terhapus. Kita pahami dari konteks kalimatnya. Baik. Kemudian yang kedua al-isti'arah al-makniyah. Dzukira al-musyabbah wa yurida bihi al-musyabbah bihi dalan alaihi bi qarinatin min lawazil musyabbah bihi. Isti'arah makniyah itu lebih kompleks dia. Itu ketika musyabbahnya disebutkan, tapi yang dimaksudkan musyabbah bihinya. Ya, yang disebutkan adalah musyabbah bihinya dan kita tambahkan di situ ada qarinah yang berupa lawazim musyabbah bihinya, yang merupakan konsekuensi dari musyabbah bihinya. Jadi ya musyabbahnya ditulis, tapi sebenarnya itu adalah musyabbah bihi. Ya, disebutkan musyabbah tapi dimaksud musyabbah bihi. Dari mana kok bisa kita tahu itu adalah musyabbah bihi yang dimaksudkan? Kita tambahkan satu pertanda di situ, ada clue di situ yang menunjukkan ini adalah musyabbah bihi. Ya. Baik, contohnya wa fi 'adin id arsalna 'alaihimur rihal aqim. Wa fi 'adin, kaum 'ad itu kami kirimkan kepada mereka angin al-aqim. Ya. Al-aqim itu kan artinya mandul. Ya. Ya. Musyabbah bihinya di sini, ya. Mandul itu kan biasanya buat perempuan, ya, atau laki-laki. Ya. Jadi serupakan dengan perempuan atau laki-laki di sini, dengan manusia, tapi ini digunakan untuk mensifati angin. Al-aqim di sini. Maka musyabbah bihinya berarti di sini adalah mahzufa, al-mar'ah di situ. Ya. Kemudian musyabbahnya adalah ar-rih, angin. Nah, ini namanya isti'arah makniyah. Disebutkan ya lawazim dari musyabbahnya. Ya, lawazim dari musyabbah bihi itu apa? Al-aqim yang disebutkan. Kali ini musyabbah bihinya ya, al-mar'ah. Apa lawazim? Lawazim itu artinya hal-hal yang berkaitan dengan musyabbah bihinya. Apa yang berkaitan dengan al-mar'ah? Al-aqim ya, mandul. Ya, disebutkan di sini. Ya, kemudian musyabbahnya adalah
ar-rih. Disebutkan musyabbah tapi maksudnya adalah musyabbah bihi. Dari mana kita tahu maksudnya adalah musyabbah bihi? Ya, dari kata al-aqim, yang mana al-aqim ini merupakan lawazim dari al-mar'ah. Baik. Jadi qarinahnya adalah al-aqim. Baik. Kemudian yang ketiga, al-isti'arah at-tamtsiliyah. Tarkibun ustu'mila fi ghairi mawdi'a lahu li'alaqatil musyabahah ma qarinatin tamna' min iradati ma'nahu al-asli. Isti'arah tamtsiliyah adalah suatu tarkib, suatu susunan ya, yang digunakan tidak sesuai dengan penempatannya. Li'alaqatil musyabahah, karena adanya hubungan keserupaan. Ma'a qarinah, ditambah ada qarinah di situ. Ada clue yang mencegah kita untuk memahami makna aslinya. Ya. Nah, jadi ini kita hanya menyebutkan sekilas saja ya. Jadi kalau antum ada yang masih kurang paham dengan penjelasan, silakan merujuk ke kitab-kitab yang lebih luas pembahasannya. Ini pembahasannya tidak runut ini ya. Tidak semua dibahas di sini, maka wajar antum akan merasa mendapatkan informasi sepotong-sepotong. Contohnya misalkan ya, farkhul batti awamu, ya, farkhul batti awam, ya. Apa kita katakan? Anak-anak dari bebek awam, ya. Anak-anak dari bebek itu adalah awam, adalah dia tidak tahu apa-apa, ya. Ya, mana istilah tamtsiliyah di kalimat ini? Ya, istiarahnya adalah ya, istiarahnya adalah al-musyabbah halatus syabab. Kemudian musyabbah bihinya halatul farkh. Jadi di sini istilah tamtsiliyah ini adalah suatu susunan yang mana di situ kita menggunakan susunannya tidak sesuai pada penempatan aslinya. Ya, tapi ada qarinah di situ. Misalkan di sini kita serupakan anak-anak dari bebek, ya, itu kan anak-anak bebek itu nggak tahu apa-apa. Itu diserupakan seperti keadaan anak-anak manusia. Jadi musyabbahnya adalah halatus syab, keadaan pemuda, anak-anak maksudnya. Musyabbah bihinya halatul farkh. Al-farkh itu maksudnya anak-anak dari bebek tersebut. Nah, ini namanya isti'arah at-tamtsiliyah. Ya, di isti'arah tamtsiliyah ini, tarkib yang seperti ini, dia ustu'mila fi ghairi mawdi'a lahu. Karena adanya alaqah musyabahah. Apa musyabahah antara apa wajhus syabah antara halatus syabab dan halatul farkh? Sama-sama tidak tahu apa-apa. Kenapa diserupakan anak-anak manusia, anak kecil maksudnya, dengan anak-anaknya bebek? Ini sama-sama tidak tahu apa-apa, tidak paham dengan realita hidup istilahnya ya, tidak paham dengan kerasnya hidup. Makanya yang seperti ini dinamakan isti'arah tamtsiliyah. Kenapa tidak kita katakan farkhul batti di sini maksudnya adalah beneran anaknya bebek, nggak dikiaskan dengan anak manusia? Kenapa nggak kita kan ini anak bebek, ya udah anak bebek, nggak ada majaz di sini? Ya, karena di situ ada qarinah yang tamna min iradati makna al-asli. Ada satu clue yang mencegah kita untuk mengartikan seperti itu. Jelas insyaallah ya. Baik. Baik, ini pembahasan terakhir kita ya. Ini adalah pertanyaan yang ke-22 dari ya al-as'ilah ikhtibaril qabul li qism syariah fi Ma'hadil Ulum al-Islamiyah wal Arabiyah fi Jakarta fi sanati 2015 miladi, wa hadha akhiru ma qad syarahna minhu ya min awwali liqa'ina di al-juz'il awal ila rabi. Jadi ini pembahasannya kita bagi menjadi 4 part, kemarin 4 bagian. Part pertama, ya, kedua, ketiga, dan ini adalah part yang keempat, part yang terakhir. Alhamdulillah ta'ala alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Naktafi ila huna, wallahu ta'ala alam. Ya, idza wajadtum fihi khata'an
Kalau antum mendapati ada yang keliru dari penjelasan atau butuh dikoreksi, silahkan antum hubungi kita di kolom komentar atau secara pribadi. Baik, hada minni wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.